Oke, selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan yang namanya A-Frame GUI. Tentunya kalau kita membuat sebuah aplikasi VR ataupun AR, kadang kita pengen user punya cara untuk berinteraksi dengan aplikasi kita, entah lewat virtual keyboard, atau lewat tombol, atau lewat slider, atau apapun itu gitu ya, seperti layaknya sebuah aplikasi umumnya. Nah, A-Frame sendiri secara native nggak menyediakan yang namanya GUI yang langsung bisa kita pakai, tapi komunitas telah mengembangkan juga beberapa library GUI yang bisa digunakan di A-Frame. Nah, untuk hari ini kita akan menggunakan library A-Frame GUI yang akan membantu kita. Kita ambil dari GitHub-nya rdap80 ya, dari A-Frame GUI ini. Nah, kita lihat, kita bisa membuat elemen-elemen komponen-komponen GUI seperti ini. Nah, untuk menginclude library ini ke dalam aplikasi kita, sama seperti sebelum-sebelumnya ya, kalau kita pengen menginclude sebuah library, cukup kita tambahkan dengan CDN aja. Jadi kita sudah tambahkan di sini. Di dalam aplikasi saya sudah tambahkan sebuah script di sini. Nah, ini adalah CDN untuk A-Frame GUI. Ya. Nah, untuk video kali ini kita hanya akan membahas secara garis besar daripada A-Frame GUI ini. Kalau Anda pengen tahu lebih detailnya, Anda bisa mengikutinya, membaca di GitHub-nya, atau coba-coba di contoh-contoh. Kalau ada pertanyaan, boleh Anda tanyakan di komentar ya. Oke, mari kita mulai. Semua elemen di dalam GUI yang di A-Frame GUI ini semua berawal dari satu buah komponen, yaitu yang namanya GUI Flex Container. Jadi kita punya sebuah komponen namanya GUI Flex Container. Nah, GUI Flex Container ini adalah wadah dari semua GUI elemen kita. Jadi komponen kita ini semua dipasangnya ke dalam kontainer. Jadi kita harus bikin sebuah kontainer. Ini anggap aja seperti sebuah komponen flex kalau di HTML begitu ya. Jadi kita bisa membuat layoutnya nanti mendatar atau menurun dengan row atau kolom. Nanti kita cobain. Nah, kita akan buat sebuah GUI Flex Container ini. Kita akan bikin supaya dia tingginya misalkan width-nya adalah 3 gitu kan. Height-nya adalah misalkan 1. Oke, nah, di sini kita akan set dulu opacity-nya sebagai 0,5 misalnya. Oh ya, positionnya kita akan set dia di 0, positionnya di 1,5 min 3 seperti biasa ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam layar kita akan punya sebuah kotak berwarna abu. Ini karena opacity-nya 0,5 ya, setengahnya gitu. Secara default, si kontainer ini nggak punya warna. Jadi kalau misalkan kita set begitu saja tanpa opacity ini, kita akan buang opacity-nya. Nah, kita bisa lihat si kontainernya tidak akan kelihatan. Tapi kalau kita pengen memperlihatkan kontainernya, kita bisa pakai dengan opacity seperti ini. Ada width, ada height, ya, lebar dan tinggi, ada position. Seperti biasa kita punya sebuah kotak apa gitu ya. Nah, komponen-komponen kita nanti bisa kita pasang di dalam sini. Nah, kita akan mencoba menempatkan beberapa komponen ke dalam GUI Flex Container kita ini ya. Kita akan coba dari komponen pertama, yaitu kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah button. Di sini kita membuat sebuah button dengan sebuah komponen namanya GUI button. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebuah pola ya. Kita bisa lihat polanya. Kalau misalkan kita punya sesuatu yang daripada A-Frame GUI, awalnya adalah GUI begitu. Kita punya sebuah button, GUI button, kita akan kasih dia value. Value-nya adalah misalkan A. Kita coba lihat. Sekarang kita punya sebuah button yang namanya A seperti ini. Misalnya 1.1 sebagai standarnya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang komponen ini tentunya, tapi sekarang kita akan pakai dulu aja supaya kita bisa mengenal, oh, si komponen container itu seperti ini loh. Oh, by the way, kalau kita pengen lihat detailnya, setiap komponen di dalam A-Frame GUI itu ada isinya apa aja, ada loh di dalam GitHub-nya. Kita tinggal baca aja, oh ada GUI container, ada item, ada kursor, ada button, ada radio button, ada toggle, slider, input, table, dan seterusnya. Nah, di dalam tutorial kita nanti, kita akan membahas sebagian daripada ini, tapi nggak akan semuanya. Hanya cukup untuk supaya Anda bisa mulai. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang GUI Flex Container. Di dalam GUI Flex Container, kita punya beberapa properti yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Ini properti yang pertama yang kita akan pakai ada yang namanya Flex Direction. Okay. Nah, kalau Anda yang sudah belajar tentang Flex Container di dalam HTML, pasti sudah tahu lah tujuannya buat apa ya. Kalau misalkan Anda belajar dari pemrograman yang lain, mungkin seperti kayak misalkan
flow box atau apa ya, linear layout begitu ya. Jadi bisa mendatar atau bisa menurun, itu yang namanya flex direction. Jadi kalau misalkan kita punya 3 buah button seperti ini, ada A, B, dan C. Kalau kita biarkan seperti ini saja, maka secara default kita bisa lihat dia akan mendatar. Jadi dia punya secara default flex containernya ini, flex directionnya ini adalah row. Tapi kita bisa ganti juga menjadi kolom. Misalkan di sini kita ganti flex direction menjadi kolom. Nah, kita bisa lihat kita akan punya si tombol ABC-nya ini menurun seperti itu. Oke, jadi kita punya flex direction. Flex direction ini bisa mengarah mendatar atau menurun, gitu ya, row atau column. Nah, selain dari flex direction, kita juga punya 2 buah properti lain yang namanya justify content dan align items. Oke, nah kita akan coba dulu di sini untuk yang align items dulu, supaya kelihatan ya. Supaya kelihatan, saya akan bikin supaya si flex container saya ini lebarnya dan tingginya itu sedikit lebih besar, ya, 55, supaya dia besar seperti ini ya. Kemudian kita akan ganti align items-nya. Punya 3 buah nilai, flex start, flex end, dan center atau middle. Kita akan punya flex start di sini. Kita akan lihat tidak ada perubahan karena awalnya itu dia nilai defaultnya adalah flex start. Jadi kalau kita ganti dia menjadi flex end, kita bisa lihat dia akan berada di ujung dari kontainer kita. Jadi kita bisa mulai dari ujung, sebelah awal, flex end, flex start, dan flex end. By the way, kalau align items itu berarti dia tegak lurus dengan arah daripada flex direction kita. Flex direction kita di sini kan adalah kolom ya, jadi dia ke bawah. Berarti kalau flex directionnya ke bawah, maka align itemsnya ke samping. Jadi kalau ya saya akan menggambar aja ya biar lebih jelas ya. Jadi kalau misalkan kita punya flex direction ke bawah, ini flexnya ya, flex directionnya, maka align-nya itu adalah ke samping, jadi selalu tegak lurus dengan si flex direction-nya. Tapi kalau misalkan kita punya flex direction yang ke samping, ya misalkan ke samping, maka align items-nya itu adalah ke atas dan bawah. Jadi selalu berlawanan begitu ya. Nah, tadi kita punya di awal ini kita punya flex direction-nya kolom dan kita punya align items-nya ke flex end. Jadi kalau flex start dia di samping, kalau flex end dia di samping sini. Kalau misalnya dia pengen di tengah, kita akan set dia sebagai middle atau center. Kita bisa lihat dia berada di tengah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita pengen ganti si flex direction-nya jadi row, ya, dan kita ganti si align items-nya jadi flex start, maka kita punya arah flexnya itu ke samping, maka flexnya itu, maka align itemsnya itu adalah ke atas bawah. Jadi kalau flex start, dia akan tetap di atas seperti ini. Tapi kalau kita set dia flex end, dia akan munculnya seperti ini. Dia berada di bawah ya jadinya. Kalau misalnya kita set ke middle, dia akan berada di tengah. Seperti ini. Begitu ya, itu gunanya flex start, flex end, dan center atau middle. Tadi juga kita punya yang namanya width dan height. Kita juga punya yang namanya, kalau kita set di sini, kita lihat ada item padding. Kalau kita pengen ada padding antara items, kita punya opacity buat transparansi daripada kontainer. Kita punya panel color. Kalau kita pengen ubah warna daripada flex container, kita bisa. Kita tinggal ganti aja panel colornya dengan warna hexadesimal. Misalkan di sini saya akan ganti dia dengan warna merah aja ya. Cuma karena dia 0,5, berarti warnanya nggak akan full. Gitu ya. Nah, dia punya warna merah seperti ini. Oke. Nah, kalau kita pengen mengkombinasikan layout kita, tentunya kalau kita pengen supaya layout kita lebih rumit lagi, nggak sekedar cuma ke samping atau ke bawah, bisa loh kita bikin supaya si AGUI Flex Container ini nested. Jadi ada AGUI container di dalam AGUI container. Ya. Jadi misalkan di sini saya akan copy aja. Kita akan pasang setelah D, kita akan pasang sebuah AGUI Flex Container, tapi kali ini kita akan set supaya Flex Direction-nya itu column. Ya, jadi kita punya 2 AGUI Flex Container. Ya, di sini saya akan bikin weight sama height-nya nggak usah gede-gede deh, yang kedua ya, kita akan hilangkan aja. Kita akan kasih warnanya
hijau biar beda. Kalau pengen kelihatan ya. Nah, tapi karena dia kecil nggak kelihatan juga ya. Oke. Nah, sekarang berarti kalau kita punya seperti ini, kita kan punya C. A, B, dan C ini adalah sebuah komponen dari GUI komponen yang mendatar karena dia bentuknya tuh flex direction arrow. Kemudian setelah flex direction arrow sudah beres, di ujung sini ada sebuah AGUI container yang flex direction-nya ini kolom ke bawah. Jadi dengan begini, Anda bisa mengkombinasikan si komponen-komponen di dalam AGUI, event GUI ini, supaya bisa menghasilkan layout yang sesuai dengan apa sih yang pengen Anda lakukan. Oke ya. Nah, itu adalah penjelasan bagaimana cara kita bisa menggunakan AGUI container. Nah, sebelum kita lanjut ke komponen-komponen yang lainnya di video selanjutnya, begitu ya, kita akan bahas bagaimana cara kita berinteraksi dengan komponen-komponen dalam iframe GUI. Jadi kalau misalkan kita di sebelum-sebelumnya, kalau kita pengen punya event click atau event hover atau event apapun, kita perlu punya sebuah kursor. Nah, di dalam iframe GUI juga kita bisa membuat sebuah kursor kita sendiri. Jadi seperti biasa kita akan punya sebuah kamera. Tapi sebagai kameranya, kita nggak akan pasang kursor biasa, tapi kita akan pasang sebuah AGUI kursor. Seperti itu. Ya, AGUI kursor. Nah, kalau kita pasang AGUI kursor seperti ini, nah kita bisa lihat sekarang, saya akan punya sebuah kursor yang bisa berinteraksi dengan button saya. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang interaksinya di video selanjutnya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kontainer dan si kursornya aja. Nah, si AGUI kursor komponen ini juga punya beberapa properti. Di sini ada color, warnanya, hover color. Kalau kita pengen kalau dia hover berubah warna, active color kalau dia diklik, distance, jarak antara kursor dari kamera kita. Ya, misalnya standarnya -1, kalau misalnya lebih berarti kan jadi lebih kecil dan lebih jauh gitu ya. Dan juga desain. Jadi mungkin yang kita coba di sini ada beberapa desain yang ada di dalam AGUI kursor. Ada dot, ada ring, ada vertical. Jadi di sini kita punya si desainnya. Awalnya itu dot, kita akan ganti dia jadi vertical. Seperti itu. Maka sekarang kita akan punya sebuah kursor seperti ini. Kalau kita ganti jadi cross, kita akan punya sebuah kursor seperti ini. Oh, by the way, kita juga selain bisa buat klik, kita juga bisa pakai views. Views. True, kita akan kasih views timeout. Sebagai 3000 misalkan. Maka sekarang kita akan lihat dia punya sudah tersedia si timer views-nya dan bentuknya juga sudah keren begitu ya. Kalau kita ganti dari cross itu vertical ya kan seperti itu. Ya. Oke. Oke, jadi di sini kita sudah belajar bagaimana cara menggunakan AGUI Flex Container dan bagaimana cara memasang sebuah kursor AGUI ke dalam aplikasi iframe kita. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang komponen-komponen daripada iframe GUI. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.